Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan kali ini adalah soal pidato politik yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini dalam sidang tahunan yang digelar oleh MPR bersama dengan DPR dan DPD. Banyak sekali substansi isu yang disampaikan oleh Prabowo dalam pidato politiknya, mulai dari soal kondisi kesehatan, terkait dengan pendidikan, terkait juga dengan soal bagaimana keberlangsungan program strategis, terkait salah satunya adalah soal program makan bergizi. Di luar itu banyak juga yang kemudian menyoroti soal momentum salaman yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Banyak sekali analisis-analisis yang berkembang untuk memaknai apa yang kemudian bisa ditafsirkan terkait dengan gestur tubuh ketika Prabowo Subianto bersalaman dengan Pak Jokowi. Tentu di luar itu banyak sekali publik yang terus bertanya-tanya soal apa yang kemudian membuat mantan Presiden Republik Indonesia Pak SBY misalnya berhalangan hadir dalam sidang tahunan yang digelar oleh MPR, DPR, DPD hari ini. Bahkan banyak juga pihak yang bertanya-tanya apa yang kemudian membuat mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri soal ketidakhadirannya hari ini dalam sidang tahunan yang digelar oleh MPR, DPR, dan DPD. Bahkan di luar itu banyak sekali seloroh-seloroh politik yang seakan-akan memecah kebuntuan dalam tanda kutip, memecah bagaimana keheningan saat Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik. Misalnya soal seluruh Prabowo Subianto yang ingin ngopi karena ngopi itu adalah sesuatu yang sangat baik dan kopi terbaik adalah kopi terbaik Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang kemudian saya coba untuk highlight terkait dengan momen pidato politik yang disampaikan oleh Prabowo Subianto hari ini dalam sidang tahunan yang digelar oleh MPR, DPD, dan DPR. Ada beberapa hal. Pertama, tentu yang paling banyak disoroti oleh publik adalah soal substansi apa isi pidato politik yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Banyak hal di situ yang disebutkan. Misalnya soal keberlanjutan MBG. Prabowo Subianto menegaskan bahwa program makan bergizi terus dilanjutkan, tentu dengan sejumlah catatan, perbaikan, dan efisiensi. Karena bagi Prabowo, negara harus hadir untuk memastikan pemenuhan gizi dan menghilangkan stunting, khususnya kepada adik-adik kita yang memang sangat membutuhkan. Di luar itu banyak sekali isu-isu yang terkait dengan isu kesehatan, isu pendidikan, termasuk juga soal perlindungan sosial. Di bidang pendidikan misalnya, Prabowo Subianto mengatakan kurang lebih sekitar 87.000 sekolah yang telah diperbaiki sepanjang 2025 hingga 2026. Tiap sekolah memiliki 3 layar pintar hingga akhir 2026. Sementara misalnya di bidang kesehatan, Prabowo Subianto juga berbicara terkait dengan cek kesehatan gratis yang menjangkau kurang lebih sekitar 59,5 juta orang hingga akhir Juni 2026. Termasuk juga soal bagaimana Prabowo Subianto menyampaikan kurang lebih sekitar 10.000 kurang lebih puskesmas di 38 provinsi di Indonesia siaga melaksanakan cek kesehatan gratis. Sementara di bidang perlindungan sosial misalnya, Prabowo Subianto mengatakan digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang ditargetkan menjangkau 49 juta keluarga. Termasuk bantuan stimulan, perumahan swadaya telah merenovasi kurang lebih sekitar 83.000 unit rumah, dan seterusnya. Itu hanyalah sekelumit hal-hal yang secara substantif disampaikan secara terbuka oleh Prabowo Subianto di bidang perlindungan sosial, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, termasuk juga adalah soal komitmen Prabowo Subianto untuk melanjutkan program makan bergizi, tentu dengan sejumlah perbaikan dan melakukan efisiensi. Itu secara substansi, dan banyak sekali Prabowo Subianto bicara. Misalnya soal proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa mencapai 6% misalnya di tahun depan 2027. Termasuk juga soal akan mungkin sejumlah BUMN yang dinilai tidak produktif dan itu akan ditutup karena selama ini itu dibiarkan. Itu adalah yang saya sebut sebagai poin substantif yang pertama. Karena begitu banyak poin-poinnya, tentu tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dan hanya menukil sejumlah isu yang
relatively agak sedikit strategis. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, di luar itu, justru yang menarik itu adalah soal teka-teki. Apa yang kemudian membuat Pak SBY dan Megawati Soekarno Putri tidak hadir dalam acara rapat sidang tahunan yang digelar oleh MPR, DPR, dan DPD hari ini? Banyak sekali spekulasi-spekulasi yang bermunculan. Tapi syukurnya sudah ada klarifikasi yang disampaikan secara terbuka. Misalnya AHY menegaskan bahwa ketidakhadiran Pak SBY dalam sidang tahunan hari ini karena SBY sedang berobat di luar negeri, sedang cek kesehatannya, dan AHY menyampaikan pesan dari Pak SBY yang turut mendoakan semoga Indonesia di hari kemerdekaannya yang ke-81 tahun semakin hebat, semakin sukses, semakin berkhidmat untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebelumnya, salah satu politisi Partai Demokrat mengatakan bahwa memang SBY sepertinya akan berhalangan hadir dalam sidang tahunan kali ini karena sedang berobat di luar negeri, dan bahkan proses berobatnya ini hingga akhir Agustus. Sementara alasan misalnya Megawati Soekarno Putri tidak hadir dalam sidang tahunan karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Hal ini disampaikan oleh salah satu politisi PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan kegiatan itu sudah dirancang sejak lama dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi spekulasi-spekulasi yang bermunculan soal apa sih yang sebenarnya membuat Megawati khususnya Pak SBY tidak hadir dalam sidang tahunan itu sebenarnya sudah clear, karena pada saat yang bersamaan Pak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia sebelum Prabowo Subianto, adalah sebagai sosok yang mungkin sebagai mantan presiden yang satu-satunya hadir dalam sidang soal bagaimana sidang tahunan MPR, DPR, DPD hari ini. Seperti biasanya kalau ada sidang-sidang, rapat-rapat kenegaraan, momen-momen kenegaraan, pasti publik selalu bertanya-tanya siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Selalu saja muncul, biasanya kalau Pak SBY hadir, maka sangat mungkin misalnya Megawati tidak akan hadir. Begitupun sebaliknya, kalau Megawati hadir, maka sangat mungkin misalnya sosok seperti Pak SBY juga tidak hadir. Ditambah variabel dengan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi hadir, maka kemungkinan Ibu Megawati juga tidak hadir. Selalu saja begitu, dalam setiap momen-momen kenegaraan, pasti ditanya oleh publik siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Dan disitulah muncul diskursus bahwa seakan-akan hubungan politik antara mantan-mantan presiden ini rada-rada tidak baik-baik saja. Seperti biasa, justru inilah yang kemudian menjadi salah satu topik yang selalu diperbincangkan di setiap momen peringatan ataupun momen-momen penting seperti sidang tahunan yang digelar oleh MPR, DPR, DPD hari ini. Banyak juga yang awalnya berspekulasi Mbak Mega hadir itu ya karena ada Pak Jokowi di situ dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kalau kita mendengarkan pernyataan Pak Jarod, Megawati tidak hadir karena ada agenda yang sudah disetting dan desain sejak lama, dan acara itu tidak bisa ditinggalkan. Dan itulah yang kemudian menyebabkan Megawati tidak hadir dalam acara itu. Itu poin yang kedua. Di kita hal-hal yang semacam ini jauh lebih menarik perhatian bahkan dalam perbincangan di media sosial dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya substantif, soal perbaikan puskesmas, soal bagaimana cek kesehatan gratis, soal MBG dan seterusnya. Kadang soal isu yang terkait dengan elit mantan-mantan presiden itu mendapatkan exposure jauh lebih besar dibandingkan dengan isu yang lainnya. Nah, yang terakhir, seperti biasa, ini adalah poin yang ketiga. Prabowo Subianto itu biasanya dalam setiap pidato-pidato politiknya ada saja seloroh-seloroh yang kemudian bisa memecah keheningan dalam suasana forum itu. Misalnya tadi kita mendengarkan secara terbuka bagaimana Pak Prabowo itu izin untuk ngopi. Kata Prabowo Subianto, kopi Indonesia adalah kopi yang terbaik. Prabowo Subianto melanjutkan bahwa daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung Prabowo. Tapi tenang, kata Prabowo, pemilu masih cukup lama. Dan kemudian pernyataan Pak Prabowo Subianto yang menyatakan itu disambut gelak tawa yang cukup meriah di ruangan saat mendengarkan pidato Prabowo Subianto. Di luar itu juga ada sesuatu yang cukup menarik ketika Prabowo Subianto sempat mention PKS, ketika misalnya Prabowo Subianto itu diingatkan bahwa pidato politiknya 20 menit lagi akan habis
karena hari ini adalah hari Jumat, kata Prabowo Subianto. Tenang, tidak akan lama lagi, cuman butuh waktu 7 menit untuk menyelesaikan pidato politiknya, kata Prabowo Subianto sambil melirik jamnya. Saat ini masih jam 11.45. Bahkan kata Prabowo, adzan Jumat itu baru dimulai jam 12.00. Sempat mention PKS, izin PKS. Sepertinya PKS sedang lirik-lirik, tapi kata Prabowo Subianto, yakinlah bahwa pidato politiknya akan selesai sebelum Jumatan dilaksanakan. Seperti biasa, hal-hal yang semacam ini selalu disampaikan oleh Prabowo Subianto, memecah keheningan, memecah suasana yang mungkin lagi fokus, dan selalu ada suasana yang hangat yang ingin ditampilkan dalam pidato-pidato politiknya. Itulah yang saya sebut sebagai 3 variabel yang kita bisa highlight terkait dengan pidato politik Prabowo Subianto hari ini. Ada sesuatu yang sifatnya substantif terkait dengan capaian kinerja kurang lebih hampir 2 tahun, khususnya nanti di bulan Oktober genap 2 tahun, termasuk juga soal pernak-pernik ketidakhadiran mantan-mantan presiden terdahulu, dan yang ketiga adalah soal seloroh-seloroh yang di setiap momen pidato politik Prabowo, soal ngopi, soal lirik-lirik PKS yang, kenapa PKS yang dilirik? Karena PKS dianggap sebagai partai politik Islam yang memang memiliki tradisi yang cukup ketat terkait dengan isu-isu dan nilai-nilai Islam. Saya kira di situ Bapak Ibu semua, salam politik saya.